Halo adik-adik, kembali jumpa dengan saya Kak Maria. Dan di video kali ini kita akan belajar menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan kata dan afiksasi yang terjadi pada kata tersebut. Oke, sekarang kita akan mengingat dulu ya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya atau jernih sebelumnya. Ada 3 jenis kata dan frasa. Yang pertama adalah verba, ya. Biasanya mengalami afiksasi dengan imbuhan me, di, ber, dan ter. Oke. Dan yang kedua adalah nomina. Nomina itu biasanya ditandai dengan imbuhan pe beserta variannya tentu saja. Kemudian akhiran an dan kombinasi imbuhan ke-an. Dan kelas kata atau jenis kata yang ketiga adalah adjektiva. Nah, adjektiva, ya. Adjektiva ini merupakan kata sifat, ya. Kata sifat. Oke. Biasanya kalau berupa afiksasi, dia akan ditandai dengan imbuhan se yang bermakna menyerupai. Bisa juga berupa kata. Nah, jadi ketiga jenis kelas kata ini akan kita cari apakah benar mendominasi teks laporan hasil observasi dari segi unsur kebahasaannya, ya. Dan yang mana sih yang paling banyak dari ketiga kelas kata ini? Oke, langsung saja kita perhatikan ya. Nah, kita lihat ya kalau kata dasar itu tentu banyak sekali. Kita akan lihat dari kata berimbuhan atau kata yang telah mengalami afiksasi. Baik berupa kata maupun frasa. Nah, di sini ya ada kata berkembang biak. Oke. Kemudian itu untuk verba. Kemudian apakah di paragraf yang pertama kita menemukan verba lagi? Ya, ini ada sangat berlimpah. Oke. Sangat berlimpah. Kemudian coba kita cari di paragraf yang kedua. Apakah ada lagi imbuhan me, di, berter. Ini ada kata berada. Ya. Kemudian ya, tidak terkena. Oke. Sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. Ya, coba kita lihat dihuni. Nah, ini dia ya. Verba pasif. Kemudian ada pula sudah dijadikan. Nah, banyak sekali ya ternyata verbanya ya. Oke. Kemudian memiliki ada di paragraf yang keempat. Dibudidayakan juga ada di paragraf yang keempat. Nah, kemudian di sini juga ada kata sangat bervariasi. Oke. Kita lanjutkan sekarang ke paragraf yang kelima. Paragraf kelima ada kata sangat bermanfaat. Kemudian kata bermanfaat juga diulang kembali. Kemudian ada kata banyak mengandung. Wah, banyak sekali ya verbanya. Oke, sekarang setelah kita dapat menemukan verba, baik berupa kata maupun frasa verba yang mengalami afiksasi, sekarang kita beralih ke kelas kata berikutnya yaitu nomina. Kita akan cari kata-kata berimbuhan pe, an, dan ke-an. Oke ya. Coba kita lihat. Nih, ada nih adik-adik ya. Perairan. Perairan Indonesia. Oke. Kemudian ya, yang berupa nomina juga. Ya, tapi ini kata dasar ya, terumbu karang. Nah, ini ada nih ya, tumbuh-tumbuhan, akhiran an. Oke, oke ya. Sekarang kita lanjut ke mana lagi? Perairan. Nah, ini juga merupakan nomina berakhiran an. Kemudian, coba kita perhatikan di paragraf-paragraf berikutnya. Apakah ada kata bentukan yang mengalami afiksasi? Nah, ini tumbuhan kembali diulang ya. Oke, kemudian ada penanaman. Nah, tumbuhan lagi-lagi ada. Nah, cukup banyak juga ya adik-adik ya, nomina yang terdapat di dalam teks ini. Coba sekarang kita perhatikan paragraf yang terakhirnya.
Nah, ini ada imbuhan ke an ya, kehidupan. Oke ya. Ternyata selain verba, nomina juga banyak terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Nah, kakak ingin langsung mengajak kalian ke bagian paragraf keempat. Nah, di sini ada deskripsi tentang tumbuhan laut ya. Tumbuhan laut itu memiliki bentuk yang bervariasi katanya ya. Ada yang bulat seperti tabung. Oke, kemudian ada yang pipi. Lalu ada pula yang gepeng dan bulat seperti kantong ya. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa teks yang berjudul biota laut yang merupakan teks laporan hasil observasi didominasi oleh ketiga kelas kata ini ya. Kelas kata verba, nomina, adjektiva baik berupa kata dasar maupun frasa ya, dan juga berupa kata berimbuhan yang telah mengalami afiksasi. Didominasi oleh verba dan nomina. Adjektiva ada tetapi memang tidak terlalu banyak. Dan dia bisa muncul biasanya di bagian deskripsi bagian. Oke adik-adik, kalian tentu telah paham ya. Terus semangat berlatih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah!